Saya izin share. Oke, kita temanya bukan cinta biasa hari ini. Kalau bulan lalu simple love, sekarang lanjut lagi. Pokoknya temanya tentang love terus gitu ya. Kita bersaat teduh, mari kita bersaat teduh. Amin. Teman-teman, kita bersyukur boleh bertemu. Ya, kita sudah bertemu onsite, tapi saat ini bertemu online. Kita mengimani pertemuan kita di dalam kasih Tuhan. Kita akan menikmati pujian ini bertemu dalam kasih-Nya. Kalian di rumah boleh sambil goyang-goyang atau sambil menikmati pujian ini, kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup. Bertemu dalam kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mau belajar terus bersuka cita di dalam Tuhan, karena dimanapun berada, kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kiranya kami menyadari bahwa waktu-waktu seperti ini, kami boleh belajar mempersembahkan waktu kami untuk lebih mengenal Tuhan. Saat ini kami masih dikondisikan belum bisa berkumpul menjadi satu,
Tetapi Tuhan, dimanapun kami berada, satukan hati kami untuk bersama memuliakan nama Tuhan, untuk bersama mengenal Tuhan dengan mengenal sesama kami. Boleh mengupdate keceriaan kami, pergumulan kami satu dengan yang lain, dan menjadi bagian di dalamnya untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak, kami berdoa untuk sahabat-sahabat Unike yang lainnya yang pada saat ini Tuhan belum bersama dengan kami. Di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, mohon anugerah Tuhan boleh terus menjamah mereka. Bagi yang terluka hatinya, Tuhan sembuhkanlah luka itu dengan kasih pengampunan-Mu. Apabila ada yang mengalami sakit di dalam fisiknya, baik dia sendiri maupun keluarganya, mohon anugerah Tuhan untuk memberikan belas kasihan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami ini. Bapak di surga, kami menyerahkan untuk Zoom kami ada hari ini, pagi ini, Uniko Fellowship ke dalam tangan-Mu. Setiap kami yang ada di dalam ruangan Zoom ini, Tuhan berkati, berikanlah kelancaran signal yang kami pakai, internet yang kami pakai, dan peralatan yang kami pakai untuk bisa memperlancar persekutuan kami. Ini doa kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada satu pujian yang sangat indah tentang kasih Allah, yaitu kasih Allah yang tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi dan rahmat-Nya tak pernah berakhir dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan dengan sukacita ini.
Ya, teman-teman, bersyukur untuk kasih Allah tak berkesudahan. Kita memasuki Prapaskah, Minggu Prapaskah yang ketiga ya. Besok lilin akan dinyalakan 3, dan itu menandai bahwa kita boleh semakin mendekat dengan peristiwa agung, Jumat Agung, di mana karya salib Kristus dinyatakan. Dan karya itu tidak berhenti pada salib saja, tetapi setiap harinya anugerah Allah, seperti lagu yang kita baca tadi, senantiasa baru bagi hidup kita. Dan kita bersyukur untuk setiap keajaiban kasih-Nya hari lepas hari. Kita rasakan Tuhan boleh terus memberkati, menguatkan kita, menghiburkan kita dalam segala suka duka hidup kita. Teman-teman, untuk mempersiapkan hati kita mau renungan firman Tuhan, satu lagu yang indah, kasih Kristus lebih dari segalanya, above all, dari segala yang ada, kita pun juga mau belajar mengasihi Dia. Kita renungkan setiap kata-katanya, dan kiranya ini juga boleh terus memberkati kita, mengingatkan akan kasih Kristus buat kita. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bakal mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan
Teman-teman, lagu ini saya hanya mengenalnya dalam bahasa Inggris. Nah, ketika pulang anak saya TKB, si Noni menyanyikan refrainnya. Dia dengan begitu menghayati, memakai gerakan seperti yang diajarkan Miss-nya di sekolah, begitu menghayati kasih Tuhan disiksa dan disalibkan. Dan dia kemudian setiap buka YouTube selalu nyari lagu ini. Dan bersyukur boleh terus diingatkan bahwa anak kecil pun juga sudah begitu menghargai. Melalui lagu dia terberkati. Tabita satu level dengan Ilen ya, Juliana ya. Kiranya juga anak-anak kita sudah terberkati dengan lagu ini, kita pun juga terberkati terus bahwa kasih Allah lebih dari segalanya di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kita mau saat ini menggunakan waktu ini merenungkan satu tema menjadi pergumulan saya tentang bukan cinta biasa. Terinspirasi dari berkat firman Tuhan ketika saya mendengarkan di Komisi Wanita hari Selasa, ada satu hal tentang cinta biasa dan cinta yang luar biasa kita terima dalam hari-hari ini. Sebab itu mari kita mohon Tuhan boleh berfirman, memakai setiap apa yang disampaikan ini untuk menjadi berkat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, karya pengampunan dosa di kayu salib teramat mahal Tuhan, tetapi pengorbanan yang begitu luar biasa Engkau nyatakan itu demi kasih-Mu bagi setiap kami. Maka ketika kami bersekutu, ketika kami belajar mempersembahkan waktu ini, ketika kami belajar melihat kebenaran firman Tuhan, sejatinya itu bukan usaha kami Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang teramat besar. Kami belajar meresponinya dengan hidup bagaimana terus-menerus ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kami seperti apa. Dan saat ini melalui tema bukan cinta biasa, cerahkanlah mata hati kami, pikiran kami, sehingga kehidupan kami sebagai wanita Kristen boleh semakin mirip dengan Tuhan, mirip dengan kehendak-Mu. Dalam setiap kesederhanaan yang disampaikan, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi, dan itu semua boleh Tuhan terjemahkan dalam kebutuhan sahabat-sahabat Unike dalam ruang Zoom ini, ataupun juga nanti yang akan boleh terberkati mendengarkannya di rekaman yang ada. Bapa di surga, berfirmanlah Bapa, supaya setiap kami tidak ada yang terlewat dari berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Teman-teman, bukan cinta biasa. Ini ada mahkota duri dan love gitu yang biasanya melambangkan tentang cinta. Nah, kita mendasarinya, saya mengajak kita di Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Kalau teman-teman yang mengikuti Unike ada beberapa waktu bulan-bulan yang lampau, saya juga mengajak teman-teman merenungkan hal-hal yang senada, tetapi ternyata ada berkat-berkat yang mungkin bisa berbeda. Kalau yang dulu dari Matius 26 tentang peristiwa pengurapan sebelum kematian Tuhan Yesus, nah ini jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus dalam jalan salibnya. Tapi hal ini menarik sekali untuk mengangkat tema bukan cinta biasa. Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Teman-teman boleh menyimaknya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.
Teman-teman yang kasih Tuhan, berbahagia setiap kita ya yang terus belajar mencintai firman dan mau terus melihat kebenaran-kebenaran yang ada, memeriksa diri kita untuk apa yang bisa kita kerjakan sebagai pengikut Kristus. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, bukan cinta biasa. Kemarin ketika saya membagikan ini, Henny Kwa ada katakan, semu temanya kok mirip lagu gitu ya. Nah, kemudian saya ketika menggumulkan satu tema ini memang terinspirasi, saya sudah katakan tadi, pada pelayanan firman Pendeta Grace Bustami di KW Selasa mengatakan cinta biasa bukan cinta biasa seperti itu. Dan kemudian saya terinspirasi dengan kalimat ini. Dan ketika Henny mengatakan, bahwa oh itulah seperti lagu. Saya kemudian searching di Google ya. Ternyata ada. Memang saya tidak mengikuti ya teman-teman ya. Dan itu bukan hanya satu teman-teman ternyata. Bukan cinta biasa oleh Siti Nurhalisa. Tapi saya nggak bisa lagunya ya. Situ kalimatnya seperti ini. Begitu banyak cerita, ada suka, ada duka, cinta yang ingin kutulis bukanlah cinta biasa. Wah gitu ya. Kalau Henny taunya dari versi mana ya? Yang Henny tahu yang mana? Siti Nurhalisa? Kayaknya ada lagunya Alda gitu. Oh, Afgan, betul ya. Penggemar Afgan ya. Oke. Dan yang pertama nongol Siti Nurhalisa. Kemudian di scroll lagi ternyata memang ada By Afgan. Seperti ini ya. Cintaku bukanlah cinta biasa. Gitu ya teman-teman, mungkin ada yang menyukai nada gaya menyanyinya beliau gitu ya. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jikalau engkau yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Wah ya, rangkaian nada yang dituliskan oleh Baby Romeo kalau nggak salah ya, penulisnya seperti itu. Cintaku bukan cinta biasa kalau kamu yang memiliki dan engkau menemaniku. Wah, lagu-lagu romantis ya teman-teman ya. Cinta bukan cinta biasa. Nah, mungkin yang usia pernikahan 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Apakah masih seperti ini ya, cintanya itu bukan cinta biasa ya, karena sudah biasa mencintai ya, bukan lagi setahun 2 tahun tetapi bertahun-tahun. Nah teman-teman ternyata ada lagi, jadi saya nemukan 3, kalau tadi Siti Nurhalisa, Afgan, bukan cinta biasa ini juga diungkapkan oleh kalau nggak salah Atmes ya. Ya yang penggemar ini ya, terimalah lagu ini. Lagu dari orang biasa. Ya, aku orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Nah kan teman-teman, ada nada lagi juga yang mengatakan cintaku padamu luar biasa. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, berbicara tentang bukan cinta biasa, sebenarnya ada sesuatu hal yang real menjadikan sebuah pemenuhan dalam kebutuhan kita. Karena siapa sih yang orang tidak mengharapkan, memerlukan cinta itu. Kita tentu jujur mengakui kalau bukan cinta biasa dalam, apalagi di dalam masa-masa prapaskah ini, kita langsung kliknya adalah bahwa cinta itu adalah cintanya Allah. Cinta itu adalah cintanya Kristus yang luar biasa dinyatakan dalam kematiannya di kayu salib. Dan ini sebuah hal yang harus terus-menerus membuat kita takjub. Teman-teman, ada satu kisah inspiratif yang menggetarkan saya, sebuah kisah yang kemudian saya bacakan dan itu bagi saya mengusik saya. Adalah satu keluarga miskin, dalam keluarga yang tinggal di rumah yang begitu sederhana, di dalam segala keterbatasan, teman-teman, dalam kesulitan ekonominya dikatakan dan dituliskan ini, untuk beli beras pun dia tidak mampu, mereka tidak mampu. Nah, satu ketika di dalam lingkungan itu melihat bahwa keluarga ini benar-benar membutuhkan, memerlukan beras untuk sehari-harinya karena ini adalah satu hal yang urgent, yang pokok untuk menghidupi keluarga ini dan anak-anak yang tentu masih kecil ini. Nah, teman-teman, dituliskan di sini kemudian
mereka keluarga ini bergumul bagaimana untuk mendapatkan makanan, khususnya dengan memperoleh beras bagi keluarga ini. Dan satu ketika di pagi hari dia buka pintu, dan ternyata di depan pintunya itu ada satu plastik, ukuran plastik itu ya, nggak tahu berapa liter, udah dikatakan seplastik beras. Tentu bukan 5 kilo, 10 kilo. Tetapi beras itu cukup untuk dimasak satu keluarga sederhana ini pada hari itu. Teman-teman ketika membuka itu dan mendapatkan beras, reaksi yang dituliskan di sini adalah betapa yang menemukan ini, keluarga sang ayah ini sangat gembira. Senang sekali ketika dia memikirkan dari mana dia dapat uang, dari mana dapat beras. Dan ternyata di depan pintunya ketika buka pintu pagi ada beras. Rasanya itu sebuah hal yang langsung solusinya, wah, betapa rasa syukur, betapa rasa gembira, betapa rasa lega. Dan juga sekaligus rasa bingung. Dari mana beras ini dapat? Siapa yang memberikan ini tepat di pintu rumah? Nah, begitu banyak gejolak macam-macam dan semuanya itu terangkum pada sebuah rasa sukacita, senang yang luar biasa, antusiasme mungkin kalau mau didramatisirkan akan berteriak. Mama, anak-anak ini ada beras, kita bisa makan hari ini. Sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Kemudian beras dimasak 1 hari, kemudian mereka berkumpul lagi bagaimana hari esok. Hari kedua buka pintu lagi, ada lagi itu beras seplastik dan itu cukup untuk mereka. Hari kedua, hari ketiga tetap mereka sukacita bergembira. Seminggu berlalu tetap setiap hari seplastik beras ada. 2 minggu, 3 minggu, rasanya begitu, wah otomatis buka pintu ada beras. Dan satu ketika memasuki 1 bulan, beras itu tidak ada ketika dia buka. Apa yang kemudian menjadi pemikiran kita, reaksi dari orang dalam keluarga ini? Teman-teman, dituliskan reaksinya adalah kemudian, wah, di mana beras yang harusnya tiap pagi aku bisa ambil dan segera dimasak untuk kebutuhan hari-hari dalam keluarga ini. Dan reaksinya menjadi sebuah reaksi kemarahan. Bagaimana ini orang yang memberi sudah begitu teraturnya memberi, dan saat ini kenapa kami tetap butuh beras dan tidak ada? Nah teman-teman, kita bisa melihat, membayangkan ya, seorang yang sudah tiap hari terus-menerus beroleh gitu ya kasih karunia, kemudian ketika itu tidak ada, muncul kemarahan, itu berarti apa? Keluarga ini menganggap bahwa oh itu sudah menjadi hakku, sudah harusnya dong aku memiliki itu. Menjadikan sesuatu itu, berkat itu menjadi ya biasa, dan bahkan itu kalau enggak ada itu berarti ada yang salah. Aku harusnya berhak loh untuk itu. Tidak lagi menghargai bahwa itu semua adalah belas kasihan atau anugerah kasih karunia. Nah teman-teman, seringkali kita itu seperti itu ya, kalau kita mau merenungkan, mungkin dulu pasangan kita ada hal-hal yang menggetarkan, ada gregetnya ya. Tapi lama-lama menikah kok kayaknya setrumnya hilang gitu ya. Apakah itu juga mungkin sebagai sebuah hal yang kebenaran? Kadang cintanya itu dulu hot-hotnya gitu ya. Nah kemudian lama-lama menjadi biasa, ya sudah teman kayak teman gitu ya. Nah teman-teman, sesuatu hal yang biasa kita terima seringkali memberikan godaan kepada kita untuk menerimanya pun menjadi satu hal yang biasa. Kasih Kristus yang luar biasa bisa jadi kalau kita mau menelaah hati kita. Cinta mula-mulanya kita ketika menyadari Tuhan begitu beranugerah atas hidup kita. Ketika kita sudah jalani hari demi hari dengan segala kecukupan, dengan segala hal yang kita terima, kita menerimanya sebagai suatu hal yang bisa saja kita tergoda untuk menerimanya sebagai cinta biasa.
Teman-teman yang dikasih Tuhan, saat ini kita belajar untuk itu ya. Bagaimana merespon bukan cinta biasa ini. Nah, ini dikisahkan tentang seorang perempuan. Dan teman-teman, perempuan ini notabene-nya masuk ke sebuah rumah orang Farisi. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ini diundang ya teman-teman ya. Di ayat 36 di situ seorang Farisi, di sana dikatakan juga ada yang mengatakan dia Simon. Seorang Farisi ini mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Ada undangan untuk Tuhan Yesus yang waktu itu lagi viral. Kenapa viral ini? Karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, karya-karya pelayanannya yang boleh memberikan berkat bagi banyak orang. Nah, si orang Farisi ini ingin mengundang orang yang tren ini, gitu ya, untuk makan di rumahnya. Memberikan satu kesempatan undangan untuk makan bersama di rumah orang Farisi. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus hadir di situ dan di sana berkumpul untuk makan. Dan berbeda dengan perempuan ini tidak diundang. Tetapi dia mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di rumah sang Farisi. Masuk tak diundang. Dan teman-teman, siapakah perempuan ini? Teman-teman, perempuan ini yang datang bertemu Tuhan Yesus dan melakukan satu hal yang luar biasa, nanti kita akan lihat. Di sini terkenal sebagai seorang yang berdosa. Teman-teman, betapa dia menerjang resiko masuk ke rumah orang Farisi tanpa diundang. Sebagaimana kita tahu kalau kita mau menelaahnya, hukum di orang Yahudi, kalau ada di orang berdosa di dekat mereka, entah itu sebagai pelacur, entah itu sebagai orang pembunuh, seorang yang melakukan kejahatan bagi hukum-hukum Taurat itu, mereka senggolan aja teman-teman. Mereka itu sudah otomatis menjadi najis, hidupnya najis, dan kemudian ada aturan-aturan kalau orang najis nggak boleh ini, nggak boleh itu, begitu teman-teman. Nah, pantang sekali untuk orang Farisi, pemimpin agama, nyenggol namanya di sini perempuan berdosa itu. Teman-teman, resikonya luar biasa loh, bisa diusir, bisa dikucilkan. Karena di kerumunan banyak orang yang makan, dia masuk, tentu akan menimbulkan hujatan mereka, pengusiran dari mereka. Tapi teman-teman, kita melihat kebenaran firman Tuhan, catat nih perempuan. Masuk Tuhan Yesus hadap, di situ dituliskan bahwa buli-buli bukan sekedar buli-buli biasa, tetapi di situ dituliskan buli-buli pualam. Ketika saya melihat buli-buli pualam, apa istimewanya? Ternyata memang di sini adalah sebuah jenis bebatuan yang tampak lembut dan indah. Satu buli-buli yang bukan biasa, tetapi suatu yang istimewa karena kelembutan dan keindahannya. Nah, teman-teman, perempuan ini menerjang resiko, membawa sesuatu yang istimewa, dan itu sebagai sebuah respon mendengar yang dia tidak endapkan dari mendengar itu di telinga dan di pikiran, tetapi dengan action melakukan. Nah, teman-teman, bukan cinta biasa. Kita aminin bukan cinta biasa miliknya Kristus. Tetapi juga respon perempuan ini adalah bukan cinta biasa. Perempuan ini dikatakan perempuan berdosa. Tetapi kita belajar, cintanya bukan cinta biasa. Apa yang menggambarkan cintanya bukan cinta biasa? Teman-teman, hal yang pertama yang kita pelajari, perempuan ini cintanya bukan cinta biasa karena dia bisa mengekspresikannya dengan dia tahu diri. Tahu dirinya siapa. Jati dirinya siapa. Wah, semu kalau tahu diri ya dia nggak mungkin datang ke situ dong, semu. Itu mah kumpulan-kumpulan orang Farisi. Itu mah kumpulan orang-orang yang pasti akan mengusir dia karena dia dikatakan dicap oleh orang-orang pada umumnya sebagai perempuan berdosa.
Tetapi teman-teman, ketahuan dirinya ini hanya terbatas sebagai aku ini orang berdosa. Kenyataan memang dia hidupnya berdosa. Orang-orang katakan bahkan menilainya, mendiskreditkan dia sebagai orang yang pendosa. Tetapi tahu dirinya itu apa teman-teman? Ada tangisan. Nah, kalau teman-teman lihat itu ya gambar ini baik sekali ya, ada tetesan air mata di situ. Dan dituliskan di sini jelas dua ayat ini sangat berbobot sekali ya. Kalau mau kita ungkapkan itu di situ tulis menangis. Teman-teman kalau menangis, kecuali mungkin para aktris, aktor ya, katanya dengan bawang merah aja atau teman-teman gitu ya, sambil kupas bawang, iris bawang 1 kilo, 2 kilo gitu ya, kadang-kadang ada air mata. Ini air mata menangis dan itu adalah sebuah air mata pertobatan. Sebuah air mata betapa dia merasakan penerimaan. Teman-teman tahu nggak rasanya ditolak itu? Kalau teman-teman ngalamin rasanya ditolak, pasti namanya sakit hati, terluka, merasa tidak berharga. Itu ada. Dan ketika ada satu pribadi yang terima, itu tuh seperti padang gurun yang dikasih air gitu ya. Berapa hari kemarin aja panas gitu ya, terus tiba-tiba sore rintik-rintik hujan. Langsung saya sama anak-anak yang khususnya kecil-kecil keluar dan menghirup aroma hujan. Paling seneng keluarga kami hirup aroma hujan. Kenapa? Tanah itu kayaknya kalau kering disiramin air hujan, rasanya aromanya itu sangat sejuk dan luar biasa enak, nikmat. Itu bagi penggemar aroma hujan bagi saya. Nah teman-teman, penerimaan yang Tuhan kerjakan itu membuat dia mencintai Tuhan, bukan cinta yang biasa, dengan keberadaan dirinya, dengan tangisan pertobatannya. Dan teman-teman lihat juga di situ dikatakan berdiri di belakang. Kalau berdiri di belakang itu adalah orang apa? Orang yang tahu diri. Aku kalau di depannya itu rasanya nggak layak gitu ya kan? Aku nggak pantas gitu di depan. Aku nggak pantas untuk hadap muka dengan Tuhan Yesus. Makanya kenapa aku berdiri di belakang. Saudara, ini sebuah ketahuan diri dari seorang perempuan ini di dalam pertobatannya dan dalam merasakan anugerah Tuhan. Kalau saya ada katakan penolakan, dia merasakan penerimaan. Bayangin teman-teman, orang Farisi yang ngumpul banyak orang di daerah itu yang menolak, dia nggak mau nyenggol aja. Nyenggol pasti itu sudah menajiskan. Tetapi Tuhan Yesus begitu menerimanya dan dia merasakan itu diterima oleh Tuhan Yesus, sebuah hal yang berharga. Teman-teman, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menyikapi cintanya Tuhan di Kalvari itu? Apakah ya itu memang kan hak kita dong? Tuhan Allah mati untuk kita. Kita kan orang-orang pilihan. Kita kan orang yang penuh anugerah. Saudara-saudara, apakah kita menyikapinya seperti itu? Mari kita terus-menerus tahu diri dan menjadikan ketahuan diri kita mengekspresikan cinta yang kita miliki kepada Kristus itu bukan cinta yang biasa-biasa saja. Sehingga teman-teman, hal yang kedua yang kita pelajari, tahu diri, kemudian tahu menghargai. Perempuan ini tahu bersikap bagaimana menghargai yang menerimanya apa adanya. Memang Tuhan Allah dalam satu buku yang dituliskan oleh penulis terkenal katakan Tuhan menerimamu apa adanya, tetapi tidak seadanya. Itu berarti apa? Tuhan menerima kita dalam keberdosaan kita, tetapi Tuhan tetap menantikan kita untuk terus-menerus diperbaharui sehingga hidup kita enggak seada-adanya saja. Nah inilah perempuan ini tahu menghargai. Enggak cukup hanya dia, oh aku sudah diterima. Tetapi dia mewujudkan itu teman-teman. Tangisannya,
kemudian menjadi air mata yang membasahi kaki Tuhan Yesus. Ada versi lain, di bagian lain pengurapan sebelum Tuhan Yesus disalibkan adalah pengurapan yang melambangkan Tuhan Yesus ini adalah Raja. Makanya perempuan yang dituliskan itu yang Maria Magdalena, itu pengurapan di kepala. Tetapi ini pada bagian Lukas 7 ini catatan yang sangat istimewa. Perempuan berdosa ini menangis pertobatannya membasahi kaki. Dan teman-teman ingat apa arti kaki itu? Melihat peristiwa. Ketika di Kamis Putih biasanya ini juga dilakukan oleh beberapa gereja. Bahwa seorang pemimpin mengambil air, kemudian membungkuk di kaki orang lain, membasuh kakinya. Beberapa gereja begitu melakukan, dari pendeta, kemudian mencuci kaki majelis, dan majelis mencuci kaki para jemaat. Mengingatkan peristiwa ini betapa Tuhan mengajari seorang pemimpin yang menghargai, melayani umat yang dia pimpin. Nah, perempuan ini ternyata sudah terlebih dahulu membasahi terlebih dahulu dengan air mata kakinya Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah simbol begitu menghormati, begitu mau sikap mau melayani Tuhan Yesus. Dan teman-teman tidak berhenti dengan air matanya. Batu pualam yang istimewa tadi yang sudah saya katakan tadi ternyata berisi minyak dan bukan minyak murahan. Minyak mahal, dan minyak ini bagi perempuan itu sangat penting sekali untuk dia miliki. Tetapi seberapapun pentingnya itu, seberapapun mahalnya itu, dia korbankan itu, dia taruh di kakinya Tuhan Yesus, meminyakinya dengan luar biasa. Teman-teman, tidak berhenti dari situ. Di gambar ini rambutnya panjang. Makanya saya kadang sayang ya kayak potong rambut ini ya. Yang di sini banyak rambut panjang. Kita main drama ya. Nanti kita Kamis Putih mengolesi ya, mencuci kaki sahabat kita. Kemudian kita pakai rambut ini. Aduh teman-teman ya, rambut ini mahkota loh ya. Kita beli kondisioner, kita ke salon gitu ya, supaya rambut ini mahkota kita. Dari zaman dulu teman-teman, wanita kebanggaannya adalah rambut. Dan bagi masyarakat itu jelas kalau rambut itu adalah satu hal yang berharga. Namun teman-teman dikatakan di situ dia menyekat dengan rambutnya, mencium kaki Tuhan Yesus. Teman-teman ketika saya membaca ini, saya tergetar hati saya. Ada hal yang berharga, ada hal yang perempuan ini miliki dan dia bisa kasih itu ke Tuhan Yesus. Apa kemudian relevansinya pada kita? Cinta kita kepada Tuhan Yesus teraplikasikan cinta kita pada keluarga kita. Cinta kita kepada Tuhan Yesus teraplikasikan dengan cinta kita melayani Dia. Apakah pertanyaannya bagi saya, dan bisa jadi pertanyaan teman-teman semua, apakah ketika kita menyatakan cinta itu kita nyatakan dengan hal yang biasa atau dengan hal-hal yang luar biasa? Ekspresi-ekspresi lagu bisa mudah, tetapi ekspresi-ekspresi nyata apakah bisa? Dan ini menjadi perenungan saya. Ketika saya berangkat untuk melayani Tuhan, ketika saya berangkat untuk ke dapur memasak, ketika saya berangkat untuk bersama-sama menolong suami saya membukakan gerbang untuknya, ataupun kemudian menyediakan makanan dan minuman, apakah saya lakukan itu sebagai sebuah kebiasaan atau sebagai sebuah rasa syukur karena saya memiliki cinta terbesar, cintanya Allah? Teman-teman, mari kita isi sehingga kita lebih bisa menghargai. Bagaimana kita menghargai karya pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kita juga menghargai berkat-berkatnya setiap hari. Ada suami kita, kalau Bu Bustami katakan masih ngorok keras itu ya. Kita syukuri berarti dia masih hidup dan masih ada di samping kita.
Kalau anak-anak kita mungkin membuat sebuah hal-hal yang menjengkelkan kita, mari kita lihat juga mencintainya bukan cinta biasa, dan kita bersyukur untuk anak-anak dan kita masih diberikan kesempatan untuk mendidik mereka. Teman-teman, mari kita mencintai Allah, mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita, mencintai mertua kita dengan cinta yang bukan biasa. Memaknai hal-hal yang biasa dengan sesuatu yang luar biasa. Itu mendatangkan rasa syukur. Sebab itu mari teman-teman pada masa-masa yang ini, Prapaskah dan akan berkelanjutan nanti, kita mencintai dengan cinta yang bukan biasa. Sehingga itu berdampak bukan saja dampak yang kelihatan, tetapi dampak yang terutama, Tuhan dimuliakan dan Tuhan menyukainya. Kiranya ini semua menjadi berkat buat kita. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, lagu ini mari mengingatkan kita untuk tetap setia mencintai dengan cintanya yang luar biasa. Tetap setia, tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Tetap setia melayani Tuhan. Mari teman-teman, saat ini kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Teman-teman, kita dukung dalam doa untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Ada Aida yang sakit batuk. Kemarin setelah Colin juga anaknya sakit. Mari kita juga doakan untuk Mariani dengan anaknya yang masuk lagi ke ICU. Kita juga doakan teman-teman kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kita juga doakan ya persiapan Yola untuk tanggal 20 nanti akan proses kelahirannya. Kita doakan, dan juga ada teman kita sebenarnya
menantu dari Cimeli ya, Geta, biasanya dulu di KU3, pada tanggal 23 akan melahirkan. Mari kita sama-sama berdoa dan juga kita dukung dalam doa untuk persiapan Paskah ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang begitu indah dituliskan oleh Dr. Lukas dan boleh menginspirasi setiap kami tentang seorang perempuan berdosa yang boleh menerobos sebuah rintangan sebenarnya memasuki orang-orang Farisi yang notabene-nya Tuhan sangat menjauhi yang namanya orang-orang yang berdosa ini. Tetapi perempuan ini sangat merasakan sentuhan kasih-Mu, penerimaan dari-Mu. Sebab itu kami mau belajar sepertinya mencintai Tuhan Allah dengan cinta kami, dan itu kami lakukan bukan cinta yang biasa saja, tetapi ada rasa syukur di dalamnya, ada rasa sebuah kesungguhan hati kami, dan demikian juga ketika kami dalam berdoa ini Tuhan. Kami mau belajar mencintai lewat doa kami ini, sehingga doa kami Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami menyatukan hati kami menggunakan waktu yang ada dalam fellowship ini sebagai doa komunal, doa bersama, iman kami satukan hati. Kami berdoa berkumpul bersama teman-teman kami dalam kelemahan tubuh mereka saat ini. Mereka yang harus terbaring sakit dalam kelemahannya. Oh Tuhan, mohon anugerah-Mu, jamahan-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Obat yang mereka minum, vitamin yang mereka konsumsi, bahkan makanan, minuman, jam-jam istirahat mereka, pikiran mereka, semuanya Tuhan Engkau berkati, sehingga melaluinya mereka beroleh pemulihan kesehatan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga bila ada saat ini dirawat di rumah sakit, Koko dari Cimaria Tuhan, yang kembali masuk ke rumah sakit karena paru-parunya. Tuhan tolong Tuhan, keluarga Cimaria ini secara khusus untuk Kokonya, supaya dapat dipulihkan kesehatannya. Makai Tuhan beri hikmat untuk boleh memberikan perawatan kesehatan yang terbaik. Cimaria pun juga diberikan hati yang terus berharap tertuju kepada Tuhan, bahwa Kokonya akan dipulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa bagi Mariana, anak dari Bu Murni, yang anaknya yaitu cucu dari Bu Murni masuk ke ICU. Mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, karena Tuhan adik kami yang masih 4 bulan ini sangat lemah kondisinya. Mohon anugerah-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, supaya adik ini, L ini boleh merasakan karya Tuhan, dan keluarga pun juga boleh menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus saat ini Tuhan, untuk pergumulan teman-teman kami yang lainnya dalam hal-hal yang belum diutarakan, dan bahkan mungkin itu semua menghalangi teman-teman kami untuk masuk dalam Unique Fellowship. Berkati mereka mungkin dalam usaha pekerjaan mereka, berkati mereka dalam relationship mereka dengan suami mereka, ataupun pola pengasuhan anak-anak mereka, sehingga itu semua boleh memberikan sebuah kesadaran mereka bahwa butuh satu komunitas sesama perempuan Kristen yang punya kerinduan untuk bukan saja berkumpul, tetapi firman Tuhan direnungkan, belajar melayani dalam doa, belajar melayani dalam tindakan nyata. Kami serahkan Tuhan untuk perkembangan Unique Fellowship ke depan. Saat ini Tuhan, kami di tengah-tengah persahabatan dalam Unique ini, rasa syukur Tuhan, jawaban doa akan setiap kerinduan Yola untuk memiliki momongan Tuhan sudah penuhkan. Dan saat ini menanti waktu-waktu yang dirindukan, tanggal 20 nanti akan menjalani operasi sesar untuk kelahiran anaknya ini. Tuhan, anugerah Tuhan sangat cukup yang akan memeliharakan Yola dalam juga persiapannya melahirkan. Tuhan, berkati rumah sakit yang sudah dipilih, dokter yang Tuhan sudah tuntunkan, sehingga proses operasi sesar dapat berjalan lancar. Bayi yang dilahirkan akan bertumbuh dengan sehat dalam anugerah Tuhan. Berikan ketenangan hati pada Yola dan Agus dalam mempersiapkan ini semua. Kami juga berdoa untuk Geta, menantu dari Cimeli. Kami mohonkan juga urapan-Mu buat Geta, khususnya
khususnya untuk babynya yang masih di bawah standar berat badan bayinya. Kami mohon Tuhan supaya hal yang diupayakan oleh Geta dapat juga menambah berat badan dari sang bayi sehingga tanggal 23 nanti dapat dilahirkan dan dapat didik bayi ini pun juga dapat bertumbuh dengan baik dalam anugerah Tuhan. Berkati seluruh keluarga ini. Bapak di surga, kami juga menyerahkan untuk masa-masa prapaskah khususnya panitia dalam mempersiapkan. Tuhan beranugerah terus memakai setiap pelayan-pelayan yang ada sehingga semakin kami boleh mendekat pada Tuhan, semakin kami boleh menghayati kasih Kristus nyata dalam momen-momen seperti ini. Dan itu akan membekali kami menghargai terus-menerus cinta kasih Allah dalam hidup kami. Bapak di surga, kami menyerahkan ibadah kami esok hari, baik kebaktian 1, kebaktian 2A, 2B. Kami semua boleh datang, boleh beribadah, bahkan boleh melayani. Seturut dengan kehendak Tuhan, melayani bukan dengan cinta biasa, tetapi cinta Kristus, cinta yang luar biasa itu kami boleh lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syafaat kami. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum doa penutup, mari juga kita terus dukung dalam doa untuk Unique Fellowship. Memang secara jumlah kita masih berkisar seperti ini ya, 10, 15 gitu ya. Nah, kiranya ada waktu yang tepat nanti kalau mau onsite. Nah, bulan depan teman-teman, kita Sabtu pertamanya itu kalau tidak salah bertepatan dengan Sabtu Sunyi. Nanti akan dibicarakan lagi dan kemungkinan besar belum bisa onsite ya. Sebab itu mungkin tertunda ke bulan Mei kalaupun Tuhan berkenan akan onsite. Memikirkan pergumulan kita masih ada anak kecil, pergumulan rumah jauh ya. Nanti kita timbang-timbang terus gumulin dalam doa. Nah, tapi bulan depan adalah kalau tidak salah Sabtu Sunyi, nanti akan diumumkan lebih lanjut. Baik teman-teman, kemudian jangan sungkan untuk mengupdate di grup Unique ataupun Japri kepada saya dan dukung dalam doa teman-teman. Unique akan diwakilkan kepada Kwa Heni dan Maggie yang akan menghandle Unique Fellowship ini, juga dibantu dengan teman-teman pengurus Komisi Wanita yang akan terus membackup. Teman-teman terus doakan ya, nanti akan diteguhkan pada tanggal 26 Maret kalau tidak salah ya. Baik, itu mari kita akan akhiri di dalam doa penutup. Mari kita satu hati berdoa. Bapa, kami bersyukur 1 jam kami lewati bersama-sama dan kiranya ini semua menyukakan hati Tuhan. Kami akan berpisah melanjutkan aktivitas kami di weekend ini. Mohon Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, penghiburan, kekuatan kasih-Nya yang menyertai kita, yang Allah Roh Kudus kerjakan, setia menyertai kita dari sekarang, selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Amin.